Uskup tertua di Indonesia itu tutup usia. Maka untuk mengenangnya, mari kita mengenal lebih dekat Monsinyur Painratu lewat 20 fakta ini. Pertama, 4 hari lalu, tepatnya pada 2 Januari 2024, ia baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-95 tahun. Kedua, dengan usianya yang ke-95 tahun, maka ia merupakan uskup tertua di Indonesia. Ketiga, anak dari pasangan Kosmas Kopong Liat dan Maria Boli Beraya. Dan ia juga merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Keempat, ia lahir di Flores Timur, tepatnya di Lamawolo, Ileboleng pada 2 Januari 1929. Kelima, memulai pendidikan sebagai calon imam di Seminari Menengah Santo Yohanes Bergman Stodabelu Mataloko, Nusa Tenggara Timur. Keenam, menyelesaikan studi filsafat dan teologi di Seminari Tinggi Santo Paulus Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ketujuh, merupakan seorang imam religius dari Serikat Sabda Allah atau yang lebih umum dikenal Serikat SVD. Nah, serikat ini didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen. 8. Menerima tabisan imamat sebagai imam SVD pada 17 Agustus 1958. 9. Tugas perdananya sebagai imam muda adalah di paroki Santo Mikael Nita Maumere. Beberapa saat kemudian, tarekatnya mengutusnya untuk bertugas di Keuskupan Atambua. 10. Beberapa saat setelah bertugas di Keuskupan Atambua, ia diutus untuk lanjut studi antropologi budaya serta katekese pastoral di Universitas Ateneo de Manila, Filipina. 11. Selain bahasa Indonesia, ia juga dikenal menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Belanda, Jerman, dan Inggris. Nah, ia kerap menulis khotbahnya dalam 3 bahasa ini, Jerman, Belanda, dan Inggris. 12. Pada 2 April 1982, Takhta Suci Vatikan menunjuknya sebagai Uskup Auxiliar Atambua dengan gelar Uskup Tituler Zaba. 13. Menerima tabisan episkopal sebagai Uskup Auxiliar Atambua pada 12 September 1982. 14. Saat pengajuan pengunduran diri pendahulunya, Monsinyur Van den Tillert dikabulkan takhta suci, nama Monsinyur Painratu diumumkan sebagai Uskup Keuskupan Atambua yang baru. Dengan demikian, ia naik takhta melanjutkan kepemimpinan di Keuskupan Atambua. 15. Monsinyur Painratu resmi diinstalasi sebagai Uskup Keuskupan Atambua pada 9 Mei 1984. 16. Tercatat dalam sejarah, ia memimpin umat Keuskupan Atambua selama kurang lebih 23 tahun. 17. Pengajuan pengunduran dirinya resmi diterima atau dikabulkan Paus pada 2 Juni 2007. Dengan demikian, status Monsinyur Painratu menjadi Uskup Emeritus Keuskupan Atambua. Dan tongkat gembala Keuskupan Atambua berpindah tangan ke Monsinyur Dominikus Saku yang saat itu terpilih sebagai Uskup Keuskupan Atambua yang baru. 18. Menghabiskan masa tuanya dengan sederhana di Keuskupan Atambua, tepatnya di Paroki Kiupukan, Insana Bitauni, NTT. 19. Monsinyur Painratu menjalani masa tuanya dengan sangat aktif seperti membaca, menulis, dan memimpin misa, karena baginya seorang imam tidak mengenal kata pensiun. 20. Monsinyur Painratu juga mendirikan sebuah tarekat lokal di Atambua, namanya Tarekat Putri Maranatha, atau yang lebih umum dikenal di masyarakat atau umat Keuskupan Atambua, Tarekat TPM. Nah, tarekat ini menghidupi spiritualitas Bunda Teresa. Nah, dengan hadirnya tarekat TPM ini di NTT, maka dengan demikian ada 2 tarekat lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, tarekat PRR atau Putri Reina Rosari yang didirikan oleh uskup lokal juga, Monsinyur Gabriel Manek SPD di Flores. Dan yang kedua, tarekat TPM yang didirikan oleh Monsinyur Painratu pada Februari 2005 lalu. Yang terakhir, Monsinyur Painratu mengakhiri perjalanan hidupnya pada 6 Januari 2024 di RSUD Gabriel Manek Atambua. Mari teman-teman, kita mendoakan jiwa Monsinyur Painratu dan juga kita mengucapkan turut berbelasungkawa kepada umat Keuskupan Atambua.